warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Ibu doakan anak-anak semua sehat-sehat ya di rumah. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan serta kebersihan. Pagi ini bertemu lagi ya dengan Ibu Karisma. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Nah, sebelumnya ada yang sudah belajar apa belum tadi malam? Sudah belajar ya? Nah, kali ini kita akan membahas mengenai bab wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak, masih ingatkah kalian tanggal wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah pada usia 63 tahun. Yang pertama kita akan mempelajari mengenai tanda-tanda wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat-sifat wajib, diantaranya adalah jujur, bertanggung jawab, dan amanah. Sifat-sifat tersebut menyebabkan banyak sekali orang-orang berbondong-bondong memasuki agama Islam. Dengan banyaknya orang yang masuk agama Islam tersebut menunjukkan bahwasanya kewajiban beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah usai dan terselesaikan. Tanda yang kedua adalah turunnya surat An-Nasr ayat 1-3 yang berbunyi, sejarah meriwayatkan bahwa pada waktu turunnya ayat ini, banyak para sahabat menangis. Ketika mereka ditanya, "Mengapa engkau menangis?" Mereka menjawab bahwa dengan turunnya surat ini menunjukkan bahwa wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah dekat, karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah datang. Kita masuk ke tanda-tanda wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketiga. Karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah datang, kaum muslimin sudah mendapatkan kemenangan gemilang dengan menaklukkan Mekah. Manusia juga telah datang berbondong-bondong untuk memasuki agama Allah. Sesudah itu, Nabi disuruh meminta ampun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang demikian itu menunjukkan bahwa kewajiban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah selesai. Maka oleh Allah beliau disuruh meminta ampun dan bersiap untuk menghadapnya. Kita memasuki tanda-tanda wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang keempat. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyelesaikan haji wada, turunlah ayat 3 surat Al-Maidah yang berbunyi, اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. Artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu,
dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Inilah ayat yang paling akhir turun. Ayat ini ditafsirkan dengan tafsir yang sama, yakni tanda-tanda akan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat tersebut menunjukkan bahwa agama Islam telah sempurna dan Al-Quran telah selesai diturunkan. Hal ini memberikan isyarat bahwa Nabi akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memasuki subbab kedua, yaitu mengenai haji wada. Sebelumnya anak-anak sudah pernah mendengar apa itu haji wada? Haji wada atau haji perpisahan ini merupakan haji terakhir bagi Nabi Muhammad SAW. Nah, haji ini dilaksanakan pada tahun 10 Hijriah. Haji ini diikuti oleh 100.000 kaum muslim. Di depan mereka, Rasulullah menyampaikan khotbah yang sangat menyentuh hati kaum muslimin. Khotbah ini berisi tentang pesan-pesan hak asasi manusia yang relevan sepanjang masa. Dalam khotbah Haji Wada, menjelang Nabi wafat, beliau telah meletakkan dasar-dasar yang kuat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu yang pertama, persaudaraan Islam, persamaan derajat, dan permusyawaratan. Yang kedua ada jaminan kehormatan jiwa, harta, dan kehormatan pribadi manusia. Yang ketiga, kewajiban memelihara dan menunaikan amanah. Yang keempat, keharusan membersihkan modal usaha dari riba. Yang kelima, penetapan hak dan kewajiban yang merupakan timbal balik bagi suami istri. Nah, inilah 5 prinsip yang dipesankan Nabi pada saat akan wafat. 5 prinsip ini merupakan tanggung jawab umat Islam untuk melaksanakannya. Dalam kehidupan sosial, misalnya umat Islam bertanggung jawab memelihara kehormatan jiwa, harta, dan pribadi di antara sesama manusia. Sudah paham mengenai haji wada? Kalau sudah paham, kita lanjut ke subbab yang ketiga, yaitu mengenai wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 3 bulan setelah melakukan haji wada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit demam. Beliau sakit selama 14 hari. Saat itu demamnya bertambah tinggi. Rasulullah tidak mampu menjadi imam sholat di masjid. 3 kali beliau hendak mengimami salat, namun beliau pingsan. Karenanya, beliau meminta sahabat Abu Bakar menggantikan beliau menjadi imam sholat. Pada suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahwa kaum muslimin berkumpul di masjid, mencemaskan dan berduka atas sakitnya beliau. Dengan dipapa sahabat Abbas dan Ali bin Abi Thalib, Nabi menemui mereka. Nabi duduk di atas mimbar, anak tangga yang pertama, lalu beliau berkata, "Wahai manusia, saya mendengarkan bahwa kalian semua cemas apabila nabimu meninggal dunia. Pernahkah ada seorang nabi yang dapat hidup selama-lamanya? Saya akan menemui Tuhan, dan kamu sekalian akan menyusulku." Kemudian, Nabi mempercayakan kaum Ansor kepada Muhajirin dan sebaliknya, menyerahkan kaum Muhajirin kepada kaum Ansor. Ini adalah pesan menjaga persaudaraan dan persatuan di antara para sahabat. Menjelang akhir hayatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat agar berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Beliau kemudian mengucapkan, "Umatku, umatku, umatku, as-sholah, as-sholah, as-sholah." Ini menunjukkan cintanya beliau kepada umatnya. Begitu agung cintanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai menjelang wafat pun umatnya disebut-sebut
Dengan ungkapan tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada umatnya agar jangan meninggalkan sholat. Sholat harus senantiasa didirikan dan tidak boleh ditinggalkan. Sholat sangat penting bagi umat Islam karena menjadi tiang agama. Tanggung jawab umat Islam adalah berpegang teguh melaksanakan sholat yang merupakan pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari Senin, ketika kaum muslimin sedang melaksanakan sholat subuh, sementara sahabat Abu Bakar sedang mengimami mereka, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menemui mereka, tetapi hanya menyingkap tabir kamar Aisyah dan memperhatikan mereka yang berada di saf-saf sholat. Kemudian beliau tersenyum. Sahabat Abu Bakar mundur hendak berdiri di saf karena dia mengira Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak keluar untuk sholat. Namun beliau memberikan isyarat dengan tangan beliau agar mereka menyelesaikan sholat. Kemudian beliau masuk kamar dan menurunkan tabir. Akhirnya dengan mengucap kalimat tauhid seraya berdoa agar mendapat ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun wafat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah dalam usia 63 tahun. Hari ini apakah kalian sudah paham? Apakah ada yang perlu ditanyakan? Jika ada yang perlu ditanyakan, nanti silahkan diketik di WhatsApp grup, nanti akan Ibu ketik jawabannya. Sekarang Ibu akan menyimpulkan apa saja yang tadi telah Ibu sampaikan. Yang pertama adalah tanda-tanda wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah banyak orang yang masuk agama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah turunnya surah An-Nasr. Yang ketiga adalah kaum muslimin mendapat kemenangan dengan menaklukkan Mekah. Dan yang keempat adalah turunnya surat Al-Maidah ayat 3. Nah, Ibu tadi sudah menjelaskan mengenai peristiwa Haji Wada. Haji Wada yaitu haji terakhir bagi Nabi Muhammad SAW. Nah, di dalam khutbahnya itu Rasulullah meletakkan dasar yang kuat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, Ibu kira cukup untuk pelajaran pada hari ini. Nanti kalau ada yang ditanyakan, silahkan diketik dan dikirimkan via WhatsApp group. Nanti akan Ibu kirimkan jawabannya. Dan juga Ibu sudah mengirimkan soal untuk kalian kerjakan. Jangan lupa belajar dan mengerjakan soalnya. Nah, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Amin. Sekian penjelasan dari Ibu Harisma, semoga bermanfaat untuk anak-anak sekalian. Jangan lupa belajar dan tugasnya dikerjakan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.